Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah hari ini kita berada di dalam bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengajak kaum muslimin untuk murajaah untuk mengingat kembali tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan ini. Tentu kita mengetahui bahwa orang yang mengetahui keutamaan dan orang yang tidak mengetahui keutamaan ada perbedaan. Bedanya di mana? Yaitu bedanya dalam semangat menjalankan ibadah puasa. Maka untuk menambah semangat kita semuanya, kami mengajak Anda semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk mengingat kembali, mengecas kembali semangat untuk melaksanakan ibadah puasa dengan mengetahui keutamaan yang Allah berikan terhadap orang yang menjalankan ibadah puasa. Keutamaan yang pertama yaitu puasa merupakan salah satu jalan untuk meraih takwa. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat yang ke-183 dari surat Al-Baqarah, yaitu la'allakum tattaqun, bahwa puasa diharapkan bisa menjadikan hamba Allah menjadi orang yang bertakwa, dan bertakwa, menjadi orang yang bertakwa itu sudah sebuah keberuntungan bagi seorang hamba itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tingkatan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan puasa yang kedua, yaitu puasa merupakan penghalang dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama siyamu junnatun." Sesungguhnya puasa adalah penghalang. Sesungguhnya puasa adalah benteng. Yastajinu li'abdi yaumal qiyamah. Yaitu benteng yang membentengi, yang menyelamatkan, gitu ya, melindungi dari siksa neraka di hari kiamat. Itu adalah keutamaan yang kedua. Apa? Yaitu orang yang berpuasa, puasanya itu menjadi benteng bagi dirinya sehingga dia terhindarkan dari siksa neraka. Adapun keutamaan puasa yang ketiga, yaitu puasa diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan. Kita sering mendengar ketika para khatib, para asatidzah di awal-awal selalu menyebutkan bersolawat atas salam atas nama Nabi Muhammad SAW dengan harapan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW atas izin Allah. Dan puasa ini pun juga sama, mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pertolongan. Terhadap siapa? Terhadap orang yang menjalankan puasa. Ada dasar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani li 'abdi yaumil qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada hambanya Allah di hari kiamat. Tentu hambanya Allah yang menjalankan ibadah puasa, tentu hambanya Allah yang mau membaca Al-Qur'an, mereka akan mendapatkan syafaat dari amal yang dia telah kerjakan. Apa itu? Yaitu puasa yang telah dia kerjakan, puasa yang telah diberi izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Adapun keutamaan yang berikutnya, yaitu keutamaan yang keempat. Orang yang berpuasa mendapatkan keutamaan apa? Yaitu doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpotensi dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di antara 3 doa orang yang diijabahi, salah satunya adalah
as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka sungguh berbahagia orang yang berpuasa. Di dalam puasa itu silahkan kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu saat dimana dia diijabahi doanya. Dan juga orang yang berpuasa atau puasa memiliki keutamaan yang berikutnya, jadi salah satu sebab diampuni dosa seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Dosa yang telah dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang hidup di dunia ini pasti dia pernah melakukan dosa. Bahkan bukan hanya satu dosanya, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, bahkan lebih dari itu. Dan orang yang berpuasa berpotensi, berkesempatan untuk diampuni dosanya. Tentu dosa yang besar harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir dari keutamaan puasa, yaitu puasa nanti orang yang menjalankan puasa akan diberikan pintu khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke dalam surga. Pintu itu bernama Ar-Rayyan. Pintu itu nanti akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala membuka. Dan ketika sudah terbuka, maka pintu itu akan berkata, pintu itu akan menyeru, "Ainas shaimun?" Apa maknanya? Pintu itu akan berkata, "Di manakah orang-orang yang berpuasa?" gitu ya. Ketika orang yang berpuasa mengetahui seruan itu, mendengar seruan itu, maka fayakumun, mereka pun akan berdiri, mereka akan bangun, dan setelahnya dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka kata Rasulullah, selainnya dia tidak akan bisa masuk. Orang yang tidak berpuasa, dia tidak akan masuk melalui pintu surga yang bernama Ar-Rayyan tadi. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara keutamaan puasa. Maka berbahagialah, maka berbanggalah dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan hidup, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan semoga puasa kita senantiasa menjadikan kita orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan di akhirat lebih lagi kita dimasukkan ke dalam surga dengan pintu yang khusus Ar-Rayyan sebagai kenikmatan atas apa yang kita kerjakan. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan sekali lagi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas diri kita semuanya, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.